pemirsa, mana pendukungnya Vicky Galina? Ayo kita bergabung bersama-sama untuk mengintip bagaimanakah prediksi Vicky Prasetyo di tahun 2021. Kalau tahun 2020 merupakan tahunnya Vicky, karena entertain diwarnai dengan berita-berita Vicky, baik berita tentang kasus hukumnya maupun berita tentang karirnya yang semakin melonjak, juga berita asmaranya dengan Galina. Makanya saya menyebutkan tahun 2020 adalah tahunnya Vicky Prasetyo di dunia entertain. Dan bagaimanakah peruntungan Vicky Prasetyo di tahun 2021 tentang karirnya, asmaranya, proses hukum dan lain sebagainya. Semoga saja baik-baik saja, kita aminkan, kita doakan, dan terhindar dari segala mara bahaya. Baiklah, saya kocok dulu, dan jangan lupa untuk selalu di subscribe, diklik tanda lonceng, di like, di komentar, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Ini untuk Vicky Prasetyo, keberuntungannya di tahun 2021. Yang pertama ini tentang karirnya, ya, saya kocok dulu. Prediksi baik buruk nantinya saya hanya mengartikan dari kartu yang keluar, ya. Jadi bukan kehendak saya. Seandainya buruk, jadikan itu sebagai sedia payung sebelum hujan dan jangan dibully saya. Dan seandainya prediksinya baik, kita aminkan, semoga secepatnya bisa tergapai, secepatnya bisa terlaksana, ya. Jadi saya sekedar mengartikan dari tanda-tanda kartu yang keluar. Ini untuk karirnya Vicky Prasetyo. Penggemar keluar. Hati-hati, ini ada perlemahan, ya. Tiga, rumah yang jauh. Ada jalinan kerjasama juga. Dan ada gunung batu. Kalau tahun 2020 adalah tahunnya Vicky Prasetyo, untuk tahun 2021 di sini ada kerjasama, terjalin kerjasama, juga ada pendukungnya yang begitu besar untuk Vicky Prasetyo. Namun juga akan ada perlemahan di bidang karirnya yang disimbolkan dengan tikus, rumah yang jauh, dan gunung batu. Ketiga kartu ini menandakan kalau Vicky di karirnya tahun 2021 ada sebuah hambatan, ada sebuah penghalang, dan juga ada sebuah perlemahan, dan itu membuat apa yang diharapkan pencapaian karirnya masih dibilang belum memuaskan buat Vicky Prasetyo. Jadi Vicky Prasetyo ini punya keinginan yang besar, namun di tahun 2021 ini keinginannya masih belum tercapai. Sekalipun menurut kita untuk saat ini karirnya Vicky Prasetyo sudah bagus, ya, sudah cemerlang, ya, menurut kita. Namun buat Vicky itu masih belum. Dia masih menginginkan sebuah karir yang lebih dan lebih daripada sekarang, dan untuk tahun 2021 masih kurang dari apa yang diharapkan. Ini, ya, jadi karirnya seperti ini. Terus juga tetap ada kerjasama dan banyak fans yang mendukung. Kemudian saya prediksi lebih dalam lagi agar Vicky Prasetyo bisa mawas diri tentang tiga kartu ini. Apakah yang membuat perlemahan? Apakah yang menjadikan penghalang, ya? Saya ambil dari kartu satunya. Ini saya kocok dulu sehingga bisa mawas diri, bisa mencari solusinya. Satu, ada ratu bawa pedang, ya. Dua, ada rencana, maksudnya bukan rencana, ini ada sebuah pertempuran dan Vicky ini mengalami kekalahan, semacam itu artinya. Entah pertempuran dalam bidang apa yang membuat Vicky ini mengalami hambatan, ataukah karena proses hukumnya, ataukah hal yang lainnya, bisa saja itu terjadi, ya. Kartu yang ketiga, namun karirnya nanti tetap bersinar sekalipun ada kondisi yang membuat dia terpuruk. Kartu yang ketiga, ini yang disimbolkan orang terbalik, yaitu berpikir terbalik, ya. Jadi kalau selama ini mungkin
dia berpikir nanti begini, sudah saatnya dia introspeksi diri agar kondisinya nantinya bisa lebih baik lagi ke depannya di dunia karirnya. Di sini artinya seperti ini. Ada seorang ratu bawa pedang. Ada sebuah kejadian yang nantinya membuat Vicky Prasetya menjadi tersakiti, dan itu berimbas pada bidang karirnya. Kemudian di sini juga ada simbol dari sebuah kekalahan perang ya. Di sini ada beberapa pedang dan yang menggunakan pedang nggak ada. Jadi diartikan simbol ini simbol kekalahan dalam sebuah pertempuran. Kekalahan apa? Ataukah proses hukumnya? Ataukah hal yang lainnya? Persaingan dan lain sebagainya? Bisa saja itu terjadi. Kemudian di sini karirnya akan tetap karirnya akan tetap cemerlang sekalipun dia mengalami hal yang kurang bagus ini. Ada sebuah kejadian di mana kejadian itu membuat Vicky Prasetya mengalami hambatan di dunia karirnya di tahun 2021 dikarenakan dia mengalami sebuah kekalahan dalam sebuah pertarungan ya. Dan pertarungan ini bisa diartikan banyak versi tentang mungkin persaingan di dalam dunia entertain, mungkin juga karena kekalahan di proses hukumnya, namun semoga saja tidak terjadi itu ya. Namun di sini terdeteksi seperti itu, sebuah kekalahan, tapi kekalahan dalam bidang apa? Ini masih tanda tanya. Dan sekalipun begitu kondisinya, namun dia masih cemerlang di dunia karirnya nantinya. Jadi tahun 2021 Vicky Prasetya harus hati-hati karena ada sesuatu hal yang akan menimpa dan itu berimbas pada karirnya. Ini tentang karirnya. Yang akan saya prediksi untuk asmaranya Vicky di tahun 2021. Semoga baik-baik saja. Asmara Vicky. 1. Ada menara, ada pencapaian. Namun pencapaian itu harus bertahap demi bertahap untuk mencapai titik puncak menara ini. Artinya kesuksesan asmara harus diraih dengan jerih payah ya. Kemudian yang kedua, ada jalan bercabang dua, masih ada keraguan-raguan, masih ada pertimbangan seperti itu. Kartu yang ketiga, air keruh, kondisi yang kurang harmonis. Kartu yang keempat, adanya pihak lain. Jadi kurang harmonisnya asmara itu dikarenakan adanya pihak lain yang hadir di dalam hubungan Vicky Prasetya dengan seseorang ya. Kemudian kartu yang kelima, simbol kunci. Dulu sudah pernah saya prediksi kalau hubungan Kalina dengan Vicky Prasetya ini ada pihak ketiga nantinya yang hadir di dalam hubungan mereka berdua. Di sini juga terprediksi seperti itu. Ada menara. Menara ini yang artinya untuk mencapai sebuah hubungan, Vicky Prasetya sudah berusaha setapak demi setapak sehingga dia mencapai sebuah keberhasilan. Namun dalam hubungan nantinya ada sebuah permasalahan yang disimbolkan air keruh ini dikarenakan ada kehadiran pihak ketiga di dalam hubungan asmara Vicky Prasetya dengan seseorang. Namun pihak ketiga ini menghadap kunci yang artinya semuanya itu tergantung Vicky Prasetya sendiri. Bagaimana dia menyikapi, apakah dia bisa menahan diri untuk tidak berhubungan dengan pihak ketiga ataukah yang lainnya. Jadi masih bisa teratasi jika Vicky Prasetya bisa menahan diri seperti itu. Jadi terdeteksi ada pihak ketiga yang hadir di dalam hubungan asmara Vicky Prasetya dengan seseorang nantinya, dan itu membuat hubungan menjadi air keruh. Namun semoga saja hubungan ini bisa bertahan karena di sini ada simbol kunci yang artinya masih ada jalan keluar asal Vicky Prasetya bisa introspeksi diri, bisa menahan diri ya, untuk tidak mengembangkan hobinya. Ya, seperti itu untuk asmaranya ini ya. Kemudian akan saya prediksi untuk kasus hukumnya. Kasus hukumnya ini perlu hati-hati Vicky ya.
karena belum kelar dengan Angel Delga. Semoga bisa bebas, semoga bisa cepat selesai. Ini saya ambil 5 kartu untuk kasus hukumnya. 1. Ada simbol kesuksesan, ada simbol berkah, keberkahan di sini. Kemudian di sini ada simbol laki-laki, simbol keberanian melangkah. Kemudian di sini ada simbol perlawanan, simbol pertengkaran di belakangnya. Semoga saja baik ya. Namun di sini ada simbol perempuan dan burung bang. Berpikirlah pada hal yang lainnya. Seperti itu. Harapan kita kan bisa bebas, Vicky ya. Kemudian di sini ada peti mati. Nah, ini yang bahaya. Karena peti mati ini simbol dari Vicky yang terjerat hukum, bisa saja seperti itu. Jadi seperti ini. Selama ini kan Vicky berjuang untuk mendapatkan keadilan yang dilambangkan ini keberkahan dan keberanian melangkah. Jadi Vicky Prasetyo ini sedang melangkah, sedang terkena proses hukum vs Angel Delga, dan dia berharap dia bisa merdeka, dia bisa bebas nantinya, dia bisa memenangkan pertarungan tersebut. Akan tetapi di sini ada simbol peti mati. Nah, ada simbol peti mati. Dan peti mati ini bisa diartikan adanya jeratan hukum yang menjerat Vicky Prasetyo. Namun kartu yang buruk-buruk ini jangan diaminkan dan jadikan sebagai motivasi untuk semakin gigih memperjuangkan nasibnya dalam persidangan. Jangan lantas kalau prediksinya jelek terus saya dihujat ya, karena yang namanya prediksi ini masih bisa berubah sewaktu-waktu jikalau Vicky dan tim hukumnya, tim kuasa hukumnya bisa semakin gigih memperjuangkan nasibnya. Semoga saja hal ini tidak terjadi. Jadi apapun prediksi yang buruk-buruk itu jadikan sebagai motivasi untuk mawas diri. Jangan kalau buruk langsung dihujat ya. Karena itu merupakan pageran agar kita ke depannya bisa mawas diri, bisa hati-hati lagi, dan kejadian-kejadian buruk bisa terhindari. Demikian saja untuk Vicky Prasetyo. Semoga yang terbaik di tahun 2021 menyertai di dalam kehidupannya.